Saya ingin bertanya Bu ya tentang masalah zikir la ilaha illallah yang dalam kajian media sosial yang saya lihat pun sedemikian rupa kan, bahwa disebutkan di situ Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, zikir yang paling lezat kata Bu ya di dalam itu disebutnya bahwa dia adalah la ilaha illallah. Dulu saya pernah mempelajari zikir itu sehingga tekniknya cuma nggak tahu, Allah alam, mungkin saya tidak mau mengembangkannya sehingga mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam zikir tersebut. Cuma kekhawatiran saya begini Bu ya, ketika kita benar-benar merasakan nikmat betul di dalam berzikir, apakah itu yang kemudian berefek, kemudian ada lihat di media sosial, kemudian berzikir sampai jingkrak sampai berdiri sampai segala macam yang sepertinya kelihatannya sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Karena analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, rasanya terlalu berlebih-lebihan. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir merinding-merinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Thariqah Siddiqiyah masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga? Oh beda dengan Syaziliani berarti ya. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita udah bahas di Masjid Al-Muqaddis sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bola, bolanya mau gol, mulutnya dikunci. Gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak gimana? Gitu ya, benar nggak? Gitu. Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa, lemah lembutkan badan. Si murid enggak, badan dikencang-kencangkan. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu enggak? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah enggak? Yang ngeruqyah perlu diruqyah. Berarti dia enggak mengerti. Antum kalau nggak ngerti orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti ngeruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum kebuka ngeruqyah orang. Ruqyah, apa arti ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina, kesurupan ke orang gak jelas, dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli Pak. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kolbunya. Nah kalau lo mengerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah ke antum semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nabi Pak semua, bukan Rasul, itu nabi. Siapa nama ini? Maksalmena Tamleha, kayak nama orang India ya, kayak lagu India, itu. Itu nama wali Pak, kalau minimal di zaman ini, nama nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina nggak? Malangnya peruqyahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin.
nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan tuh ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi, Pak, nama Nabi itu Mlikho itu. Dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya. Benar nggak? Nah, kalau nggak ngerti-ngerti amat, berhentilah ngeruqyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya. Ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh ngeruqyah pakai sentuhan aja. Keluar langsung. Bisa nggak ngeruqyah begitu? Pada berhenti semua nih yang ruqyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan tutup, pelajari. Ya. Baik. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang, Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah. Keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia. Namanya roks. Itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah gak? Indah sekali tuh, muter, kuat itu. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang gak sanggup, nangis, lewat air mata keluarnya. Ada yang gak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gerak-gerak pahanya. Ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh, bah. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu nggak ada masalah, apa-apa, gak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat. Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji di lain waktu ya, insya Allah. Ada pertanyaan, apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita. Itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama arti dengan Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat, maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesal nangis nggak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau nggak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz. Jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi syaitan bisikan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak, Pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua. Padahal lebih tua dari aneh kan.
Satu kali guru saya Abuya Nu'man Bashir ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70-80 belajar zikir, talqin zikir. Apa kata muridnya? Buya, nanti sajalah kalaulah tua. Umurnya 70. Ternyata dari umur 25 diajak sama gurunya, ayolah belajar zikir. Dari umur 25 mereka ngomong, Buya, nanti sajalah umur udah tua. Udah umur 70 masih merasa. Saya ini udah beruban, Pak. Udah ada ubannya. Maka kalau saya bercermin saya takut-takut sendiri. Wah, udah tua juga gitu nih. Masih aman, Ustaz. Antum 30 ya? Masya Allah, wajahnya 35. Wajahnya berapa, Tad? 29. Sama Isyrun, waduh, 25. Bisa lagi nih. Baik. Itu bedanya ya. Istighfar itu kadang perlu diistighfarkan kembali, tapi kalau sudah tobat pasti dia nasuha. Maka tobat itu pasti nasuha. Itu udah pasti. Apa arti nasuh? Tulus. Tobat yang tulus. Orang yang suka mengakui dosanya kepada Allah di dunia, itulah yang disebut orang yang bertobat nasuha. Udah sering-sering ngaku kepada Allah.